kita jauh-jauhkan yang begitulah. Kalau minta berdoa aja sama Tuhan lah, ya kan? Ya, termasuk. Salam ekspedisi. Selamat malam, sahabat Ekspedisi Sultan. Kembali dengan kita tim Ekspedisi Sultan. Malam ini kita akan menceritakan pengalaman kita mengeksplorasi sebuah tempat masih di areal Pelabuhan Ratu yang namanya Goa Ratu Karang Pamulang. Nah, konon katanya di situ pernah bersemedi dua orang waliullah. Ya. Yang satu adalah Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah, yang satu adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, kita kebetulan ini kita berempat ini waktu itu masuk ke sana. Mungkin nanti sambil sahabat lihat videonya ya. Nah, saya mau tanya nih beberapa teman, apa nih yang ditemukan di sana nih? Mungkin dari Bung Alpi dulu nih. Ya, ini pengalaman spiritual mungkin ya. Ya. Dan saya yakini itu salah satu inti poros bumi yang ada di Indonesia. Jadi memasuki Goa Ratu Karang Pamulang, pertama kali kan memang kita melihat ada air ya di situ ya. Iya. Dan kita berwudu ya, kita ngambil air wudu di situ. Nah, itu mungkin Abang Sultan pertama kali itu kan. Iya. Setelah itu saya. Ya. Baru diikuti sama teman-teman yang lain. Pada waktu saya mengambil air itu memang agak unik. Itu ke daerah pantai. Persis di pantai ya. Tapi bisa tawar seperti itu. Dan airnya jangankan asin payau pun enggak. Payau pun enggak. Dan di situ kan juga ada maksudnya enggak begitu, bukan jernih ya, tetapi ada juga orang yang ngambil di situ, jadi agak kotor ininya kan. Tetapi kan pada waktu saya wudhu di situ, pertama airnya rasanya tawar seperti air biasa, yang kedua memang tidak ada bau, gitu kan. Padahal kan ada rampe-rampe bunga lah gitu kan. Jadi pada waktu Abang Sultan wudhu, kakinya juga dicemplungin di situ. Dan memang kelihatan tidak mengalir. Terus diminum air. Saya juga kumur-kumur di situ. Habis itu kan Mas Akbar melakukan hal serupa mungkin kan. Nah itu yang pertama keunikan. Terus setelah itu kan kita melakukan semacam semedi ya, bertawasul di intinya. Nah pada waktu itu kan kita masuk, jadi jalannya sempit sekali seperti yang di video. Sempit sekali sampai harus merangkak karena jembatannya itu terbuat dari kayu ya, untuk menuju tempat pertapaannya itu tadi. Nah di situ Abang Sultan kan bertawasul tuh. Ya. Nah ini pengalaman yang saya rasakan, aneh ya. Di situ begitu duduk Abang Sultan bertawasul, salah satunya setelah selawat pada Nabi ya, habis itu Syekh Abdul Qadir Jalani, kemudian disebutkan juga itu kan kedengar suara tawasulnya beliau ya, Sunan Kalijaga, Syarif Hidayatullah. Saya langsung fokus, jadi semua pikiran tuh hilang. Semua pikiran hilang, langsung ke inti fokusnya kepada orang yang disebutkan waliullah yang disebutkan itu tadi. Dan saya pikir saya aja yang ngerasain ya. Saya melihat sebelah kiri saya itu Sunan Kalijaga, jelas sekali, dia pakai belangkon. Yang satu lagi Syekh Syarif Hidayatullah, itu pakai jubah putih, serban putih, dan keduanya wajahnya itu bersinar terang sekali. Dan nggak ada pikiran saya kecuali pada inti fokus itu aja, nggak ada pikiran apa-apa. Apalagi pada waktu Abang dia minta sholawat ya, itu lebih nampak lagi. Awalnya memang agak kabur bang, saya bang. Ya.
Nah, di Dia sela-sela minta dia. selawat 3 kali. Nah, pada waktu abang minta sholawat itu, saya dengar jelas tapi nggak terlalu besar ya. Kalau yang saya dengar itu auman Harimau. harimau. Aum, seperti itu. Ya kalau itu saya kira semua orang yang masuk di situ termasuk kameramen kita Bung Joni Juga mendengar hal yang serupa. Mei juga mendengar ya, suara harimau jelas sekali ya. Iya. Kalau Mei apa nih yang ditemui di dalam? Mudah-mudahan ketangkap suara harimaunya ya, nanti biar sahabat ekspedisi Sultan bisa mendengarkan. Jadi yang saya dapatin di situ selain suara harimau dan air tadi, saya juga melihat yang tadi dibilang sama Bung Pak Alfi. Alfi, bahwasanya ada beberapa. Jadi kalau saya lihat bukan 2 orang, tapi Oh, ada iya. beberapa orang yang sedang berzikir juga mungkin dari alam sebelah ya. Itu ada di ruangan yang depan. Ya, Di ruangan yang depan. yang di mereka depan saya banyak- itu kan. Mereka pakai baju warna putih lah, jubah itu panjang. Saya nggak kenal itu siapa, cuma karena dengar arahannya Sultan ya kita ikutin tawasul. Habis itu dengar auman, dan pas dengar auman itu di belakang saya ada Melisa. Dia langsung maju ke depan, geser gitu karena takut dengar suaranya itu. Udah sih, habis dari situ nggak ada lagi. Nah Mas Akbar nih yang kayaknya kusuk betul waktu itu bersemedinya di dalam gua itu. Gimana Mas? Apa yang ditemuin Mas? Kita kan masuknya terlambat itu. Oh iya ya, belakangan ya. Memang Di samping saya, Iya. saya di sini, Pak Akbar di situ. memang awal saya mencoba untuk tidak percaya awalnya. Saya kan sebelum pada masuk kan saya udah mencoba ke dalam sendiri gitu kan. Iya. Cuman saya tidak memakai tawasul, tidak apa, pokoknya saya alamiah gitu kan. Baunya luar biasa. Ya, bau Bau sekali ya. apek dan nggak enak. Mm-mm. Begitu Sultan udah masuk, akhirnya saya ngikutin, itu udah lain. Bau Oh, ya. apek yang saya rasakan itu udah Udah. tidak ada. Apalagi begitu ambil air di situ, Wudhu. wudhu itu Terima mendadak itu kayak ada bisikan, saya harus nyebut siapa-siapa di situ gitu kan. Terus termasuk saya ketika mau ambil wudhu itu, Nabi Khidir pun keluar begitu aja dalam Mulut bisa. mulut kita, harus Harus baca minta ya. izin kepada beliau, minta tabarukan beliau begitu kan. Akhirnya mengalir begitu aja. Tadinya saya nggak tahu kalau Sultan sama itu ke dalam gitu kan. Saya tadinya kok kayak ada tarikan, saya harus balik, akhirnya balik ke sana. Tapi fokus ya waktu itu ya. Habis itu karena kita tinggal itu kan, kita duduk di situ, kemudian fokus saya itu bisikan itu jelas, saya harus nyebut nama-nama yang ada dalam bisikan itu. Oke. Jadi khadrahnya Nabi Khidir, Rasulullah tentunya begitu kan. Ya. Terus wali yang 9. Jadi di situ tidak hanya Sunan Kalijogo dan Syekh Sarif Hidayatullah Betul. saja sebetulnya yang ada. Tapi mereka berdua yang paling depan. Yang paling depan. Di belakang. Saya melihat yang cuma lainnya dua. di belakang. Nah, sebelum nanti Bang Sultan, mungkin ada keanehan yang saya alami yang tadi luput diceritakan. Satu lagi, saya merasakan pada waktu duduk pun bersilah seperti ini juga. Itu tangan itu kan nggak ada setting apapun, itu bergerak sendirinya Bang. Seperti ini mungkin. Itu kan. Nah, mungkin juga ada teman-teman yang di belakang saya waktu itu yang saksikan. Badan saya itu kan berputar Bang sebenarnya. Badan saya itu berputar seperti ini. Nah, udah ke sini tapi nggak jatuh, selalu berputar gitu kan. Saya nggak tahu lah. Nah, mungkin kita bisa mengeksplornya ini, Abang Sultan. Ini tempat apa sebetulnya? Goa Ratu Karang Pamulang. Bagaimana para syekh atau wali-wali Allah di situ gitu kan, menjadikan itu sebagai salah satu tempat. Ada Semadi. yang gelitik saya, salah satu lagi nih. Ketika beliau ambil air di situ itu, saya ada melihat kelebatan yang ada janggal di saya. Itu kayak semacam buaya putih. Buaya Siapa itu? Di mana? Di tempat Di wudhu. tempat Wudhu. wudhu itu. Di sumur, di kolam wudhu Kelebat itu. itu. Iya, itu betul. Itu Saya betul. sempat mundur. Ih,
makhluk apa gitu kan. Memang ada buaya putih di situ di sumur itu, di Oh. kolam tempat kita ngambil. Dan memang dulu juga bukan kita aja, dari mereka pun Ya ikutan banyak, juga. karena kita mau tawasul mereka pada ikut. Jadi gini, Gimana eh, Bang? Gimana Bang? pertama kali pada saat setelah kita wudhu kemudian duduk bertafakur bertawasul, mungkin yang lain nggak tahu merasakan apa tidak, tapi dari dinding gua itu kan nggak logika, karena di depan kita dinding gua kan, Ya. nah itu ada angin semilir kan sangat panas dalamnya. Begitu kita mulai Sejuk. tawasul, angin dari dinding gua itu Keluar. keluar. Dan sejuk sekali. Saya nggak tahu, berarti merasakan semua, bukan cuma saya ya. Ya, sejuk Nah, sekali. jadi sehingga kita bisa enak, tenang, fokus untuk bertafakur di situ kan. Yang saya ingin lama-lama sebetulnya Nah, Bang. ya. Cuma memang saya keburu diingatkan, ayo udah selesai cepat salawat katanya kan gitu. Iya. Takutnya mungkin kelamaan kita pada nggak mau pulang kan. Jadi malah kita yang diingetin, ayo cepat kita salawat 3 kali aja semua salawat. Makanya saya salawatnya agak kenceng biar yang lain ikut gitu kan. Nah, jadi memang di situ yang setahu saya dua waliullah itu pernah katakan bertafakur lah di situ ya, kalau dianggap seperti kan bukan kebiasaan orang Islamnya. Bertafakur di situ, berzikir, mungkin tirakat ya. Jasadian warohania. Iya, iya, gitu. Nah, Syekh Sarifudullah dan Sunan Kanjeng. Nah, tentu mungkin sahabat ekspedisi pernah ada yang mendengar cerita atau rumor atau hanya sekedar mitos bahwa sebetulnya Kanjeng Sunan Kalijogo itu pernah melamar ibunda Iya. Pak Tesla. Nah, prosesinya setelah di daerah Parangkusumo, Yogyakarta, kemudian dia juga ke situ. Nah, sebenarnya dalam kerangka itulah beliau ke situ. Dalam rangka melamar Iya, Kanjeng Ibu Ratu iya. Laut Ya kan Selatan. pertama kan di Parangkusumo sana kan, dia melakukannya itu kan. Kemudian yang kedua ke situ. Gitu. Jadi dalam rangka itulah kira-kira. Terus terjadi pernikahan nggak? Walahu alam bisawab. Nah. Tapi menurut pengakuan beliau enggak. Pengakuan siapa? Pengakuan itu Kanjeng Ratu Sunan dan Ratu. Kanjeng Sunan Ratu Ratu. juga enggak. Oh. Karena ada beberapa persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh Kanjeng. Salah. Persyaratannya apa? Enggak perlu kita bahas. Kira begitu kan. Oke. Karena akan menimbulkan sesuatu dan lain hal. Ya kan? Cuman secara kasat mata, apakah ada kaitannya ketika di Parangkusumo kan kemudian situ ada waliullah juga gitu kan, ada Syekh Mahlibi, ada Ya. Syekh Belebidu. Ah. Sementara di Pelabuhan Pelabuhan Ratu Ratu. juga di situ ada Syekh siapa itu, Hasan siapa itu, apa itu, dia juga termasuk muridnya Sunan Kalijogo jangan-jangan. Ya, bisa jadi, bisa jadi. Bahkan kan Sultan Abang Abdurrahman, Ya. pemilik tongkat ini, ya kan, Sultan pertama di Pakunegara itu kan orang dari daerah Banten yang berguru dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim kan di sana kan. Jadi kan bukan suatu kemustahilan Syekh Hasan itu berguru dengan Sunan Kalijogo yang di Jawa Tengah kan, kira-kira begitu kan. Orang dari Banten aja berguru pada Syekh Maulana Malik Ibrahim kan gitu. Nah, ini ada yang menarik, tapi juru kuncinya atau kuncennya ini Pak Iwan Guntur kan dia tidak mau ya pada waktu itu kan. Tapi saya sempat berdialog, kita diskusi lah. diskusi panjang lebar dengan beliau. Nah, ini nanti kita tanyakan masukan, tapi gini kira-kira ceritanya. Sebagai juru kunci dari tahun 98 ya beliau menjaganya. Dan memang yang paling dihindari adalah bagaimana goa tersebut ya, goa Ratu Karang Pamulang ini tidak dikotori oleh hal-hal yang khurafat, musyrik gitu kan, orang itu Cari pengasihan, asuhan segala macam. pengasihan dan lain-lain, harus bersih lah seperti itu. Nah, pernah suatu hari kata beliau nih, saya hanya mengutip ceritanya, itu ada seorang, kalau dia bahasanya oknum ustadz kata dia,
yang menantang. Yang menantang karena dibilang tempat-tempat seperti ini musyrik apa segala macam lah gitu kan tuduhan. Kiai bukan ustaz lagi. Kiai lah gitu ya. Nah, pada waktu itu akhirnya kan dia karena dia menantang, dia coba masuk di gua itu. Kemudian ada seorang syekh ya. Itu dia bilang kalau kamu bisa masuk di sana, kalau misalkan lama, ini saya kasih uang. Dan ditunjukin kan uangnya itu 1 peti katanya. Nah, pada akhirnya dia masuk. Pas waktu masuk benar-benar disiksa. Ada ular penjaga di dalam gua tersebut gitu kan. Jadi dihajar dulu nih kiri kanan. Sampai secara fisik memang luka di sana sini. Kepalanya juga bocor kan. Kepalanya bocor. Cuma dibantu. Iya. Itulah kira-kira. Nah, itu Bang, berarti kan tempat ini yaitu tadi ya sakral ya. Goa Karangratu Pamulang ini. Ya jadi gini, maksudnya kan dulu kan para sesepuh kita, para syekh, para waliullah itu kan kalau bertirakat kan mencari-cari tempat-tempat seperti itu kan. Nah itu kan bukan tempat orang mencari pesugihan, mencari kekayaan segala macam kan. Jadi kalau kita mau pergi ke situ ya luruskan niat, ya kan, luruskan niat seperti kita sama niatnya dengan para waliullah zaman itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ya kan, bukan untuk mencari kekayaan atau mencari jabatan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kan kata Kang Iwan Guntur itu kan beberapa pejabat cuman dia nggak mau nyebutkan siapa kan sering datang ke sana untuk mempertahankan jabatannya apa segala macamnya. Kita jauh-jauhkan yang begitulah. Kalau minta berdoa aja sama Tuhan lah, ya kan. Ya termasuk oknum kiai tadi yang kerja menantang dengan benar gitu kan supaya jabatannya naik kan, jangan pergi ke tempat-tempat itu minta jabatan kan gitu. Jadi oke, sahabat ekspedisi Sultan, saya kira itu perjalanan kita di Goa Ratu Karang Pamulang yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu ya. Iya. Gitu. Desa Citepus ya. Jadi cukup menarik, beberapa pengalaman spiritual dan kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh kami semua seluruh tim, merasakannya, mendengarkannya. Jadi jangan lupa tetap tonton channel YouTube Ekspedisi Sultan, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Selamat malam. Salam ekspedisi.